kasih Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini, yaitu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching dari Ibu Eri. Nah, Bu Eri, saya ingin memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu Eri? Baik Ibu, terima kasih sekali sudah menyediakan pada pagi hari ini. Saya berharap Ibu bisa membimbing saya sebagai seorang coach dan meningkatkan kemampuan presentasi saya, dan juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan bermakna pada coach yang akan pertama. Oh, baik Ibu. Nah, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Kemudian, bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi tadi? Saya berharap Ibu nanti bisa mengerti saya dalam mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan bermakna kepada Baik. Nah, sudah saya catat ya Ibu. Kemudian, bagaimana menurut Ibu bagaimana tentang kemampuan saya percaya peningkatan dalam tindakan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna nanti dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran seperti itu. Jadi, saya sudah paham maksud Ibu. Nah, Ibu, apa harapan Ibu dari observasi ini nanti? Saya berharap saya dapat memberikan empat kali, Ibu bisa memberikan empat kali kepada saya yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan juga memberikan atau mengajukan pertanyaan bermakna pada coaching. Baik, Bapak Ibu, saya kira proses coaching ini bisa segera dilakukan dipraktekkan. Waktu sebelumnya saya datang kepada Ibu dan juga Pak Wadi. Terima kasih Ibu. Bu Edi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oke, baik, boleh banget Pak Adi untuk memberikan waktu meskipun tidak bisa lama-lama ya Pak. Nah, sekarang apa yang mau Bapak ceritakan pada saya Pak? Begini Bu Edi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid saya dalam pengumpulan tugasnya itu hanya kurang lebih 50% saja yang aktif mengumpulkan. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, apa nih yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti atau perbincangan kita nanti nih Pak? Saya berharap solusi atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme murid-murid yang saya ajak. Oke, menurut Bapak nih, apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama teman-teman? Kalau saya ingat kembali Bu, saya dalam proses pembelajaran di kelas itu kurang variatif dan murid-murid saya merasa kurang antusias. Pertama, pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif di dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Oh, gitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak nanti bisa antusias kembali dalam pembelajaran? Bagaimana menurut Bapak? Nah, menurut saya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menarik, tidak monoton dan tidak membosankan. Baik, wah saya tidak sependapat dengan Bapak apa yang sudah Bapak utarakan tadi. Lalu menurut Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa asik, kemudian tidak bosan dalam pembelajaran Bapak
Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya speaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oke, lalu Pak, mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Saya itu memberikan tugas kepada murid saya terlalu banyak, Bu. Nah, selain itu saya tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan menghasilkan. Oke, kalau boleh tahu Pak, menurut Bapak ini Bapak menggunakan media atau sumber belajar apa saja termasuk pembelajaran? Sumber belajar yang saya gunakan itu hanya buku textbook, yang buku siswa itu belajar. Menurut Bapak ini apakah ada sumber belajar yang lain ya Pak ya? Atau selain dari buku teks yang Bapak ajarkan atau Bapak gunakan? Sebenarnya banyak, Bu. Seperti kita melihat video di YouTube, ada artikel di blog, juga tulisan ilmiah di internet, dan kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang populer saat ini, yaitu TikTok, juga Reel di Instagram. Oke, betul sekali nih Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar selain buku teks yang ada di kelas akan membuat murid-murid Bapak lebih antusias dalam pembelajaran, gitu ya Pak ya. Nah, jadi sekarang nih Pak, menurut Bapak rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Begini, Bu. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, juga TikTok, juga Instagram tadi. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Terus untuk tugasnya itu juga sesuai minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan itu diupload di media TikTok dan bisa tersimpan dan bisa dilihat kembali. Oke, bagus sekali nih rencana Bapak, senang saya mendengarnya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Baik, sekarang Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang sudah Bapak rencanakan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak ya, luar biasa loh ini, kayak istilahnya maka Bapak ini. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih Beri atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, Amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, Ibu Eni dan Pak Mardi, terima kasih sudah melakukan praktek coaching ya pada siang sampai hari ini nanti. Nah, selanjutnya saya ingin meminta waktu kembali kepada Bapak dan Ibu untuk membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Ibu menilai performa kompetensi Ibu dalam coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih sudah mengamati pembicaraan kita obrolan kita tadi ya Bu ya. Saya merasa bahwa saya dapat melakukan penampilan coaching ini dengan baik Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Nah, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya telah mampu dan menggunakan
berpotensi mendengarkan aktif ya Bu, mendengarkan, kemudian saya hadir sepenuhnya untuk coaching, dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada Pak selaku seperti ini. Nah, selanjutnya bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya pada coaching hari ini Bu? Boleh sekali Bu, silakan. Jadi setelah Ibu melakukan coaching dengan Pak Madi, Ibu sudah melakukan mendengarkan aktif dan juga memberikan atau mengajukan pertanyaan yang bermakna dengan sangat baik. Nah, sesuai dengan standar yang kita tuju. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Dan senang sekali Ibu bisa memberikan materi seperti itu. Ya Bu ya, saya mudah-mudahan juga bermanfaat saya sebagai saya mengasih ya Bu, dan saya akan meningkatkan kompetensi ini lagi ya Bu ya, mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi. Baik, nah dari diskusi kita pada hari ini, apa langkah konkret dari Ibu untuk meningkatkan performa di area ini? Yaitu pertama nanti saya akan melakukan latihan-latihan yang lebih efektif ya Bu, yang lebih intensif lagi dalam memberikan pendengaran aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna sehingga proses atau perkara itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu mana yang baik sekali Ibu. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam kolom supervisi akademik. Dan terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Oke, saya merasa lebih memahami dan saya lebih memahami dari area di mana saya itu perlu berkembang. Saya harus mengembangkan kompetensi yang mana seperti itu saya semakin memahaminya, dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan Ibu Ani dalam rangka surat belajar ini, sehingga saya bermanfaat untuk saya sebagai seorang coach dan juga melakukan coaching di dunia seperti itu. Ibu, saya kira pada kesimpulan ini sudah saya sampaikan. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ani atas waktunya. Terima kasih juga Pak Madi.